Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah, ilahi anta maksudi wa ridha matubi atini ma'bataka wa marifataka. Alhamdulillah sedulur, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga bisa bikin konten kembali. Sebelumnya saya mau sapa juga sedulur-sedulur ini, sahabat-sahabat subscriber Padepokan Mataram Sakti dimanapun berada ya, yang di tanah Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Irian Jaya ya, di Malaysia, Singapura, Brunei ya, negara tetangga, dan semua dulur-dulur dimanapun berada yang menyimak dan menyaksikan video-video dari kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga saya sapa juga goib-goib ya, yang sering menyaksikan juga ya. Semoga mendapat hidayah petunjuk dari Allah juga, sama-sama ya, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah ya dulur. Ini kebetulan hari ini tema kita spesial ya. Ini kita mau membedah tentang sejarah malam satu suro. Ini kita udah masuk di tahun awal satu Muharram ya, di Muharram atau tahun baru Islam. Ini kan biasanya banyak terjadi ya, tradisi-tradisi di Nusantara ya. Biasanya orang yang punya benda pusaka ataupun benda-benda keris seperti kujang bagi orang Sunda, ataupun di setiap daerah mungkin punya benda pusaka masing-masing tersendiri ya. Itu biasanya tradisinya kan suka memandikan ya, atau memandikan ataupun bahasanya merawat ya. Nah, kita coba menguak nih sisi positif ataupun negatifnya apa sih, dan awal mulanya ataupun maksud tujuannya apa gitu ya. Hal kayak gitu dilakukan ya. Apakah itu sekedar merawat untuk melestarikan budaya leluhur, atau ada awalannya mungkin ada niat tujuan lain untuk menyimpangkan segala macam, Allahu alam ya. Kita coba kuat biar kita gagal paham ya. Jadi semoga jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi ada mungkin sisi positif atau negatifnya ya, kita ambil yang positifnya saja ya. Jadi kita menguak, nanti kita menarik sosok goib yang mengetahui atau yang diperkenankan hadir yang sudah muslim untuk bercerita tentang sejarahnya, awal mulanya ataupun kisah-kisahnya ya, sehingga banyak ya di sekitar kita, orang-orang tua kita yang masih percaya ataupun masih menjaga benda-benda pusakanya, melakukan ataupun masih melakukan ritual ataupun melakukan kayak mandi ataupun pembersihan ya. Itu maksud tujuannya apa ya? Apakah menyimpang nggak sama ajaran syariat ataupun hakikatnya dari yang Islam yang kita anut ya? Ataukah ada maksud dan tujuan tertentu untuk melestarikannya ya? Kita coba kuak ya. Jadi ini mediumisasi dulu, nanti kita berbicara sama bangsa goib, jangan dipercaya 100% kebenarannya, dijadikan edukasi, dijadikan pembelajarannya ya. Ditemani sama Pak Us ya. Siap ya Us ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dulur kita narik sosok goib yang mengetahui, yang diperkenankan hadir untuk bercerita tentang malam satu suro atau satu Muharram ya, yang tentang tradisi meruat atau bahasanya membersihkan ataupun memandikan benda pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh benda terhadap penyusup iblis yang tidak berkepentingan sama kita proteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau saya minta dihadirkan sosok goib yang mengetahui atau yang diperkenankan untuk bercerita tentang kejadian malam satu suro atau suatu Muharram, tentang tradisi benda-benda pusaka yang sering dicuci khodam-khodamnya, apapun itu yang diperkenankan hadir, yang sudah muslim apabila ada penyusup otomatis terpental tidak bisa masuk. Yang saya mau hadirkan yang sudah muslim atau yang sudah muslimkan, yang mengetahui
tentang yang saya maksud, tertarik tentang saya masuk tubuh mediator. Sinkron kasih pul apabila ada penyusup otomatis terpental. Yang saya maksud yang hadir, yang mengetahui, yang bisa bercerita tentang malam satu Suro tradisi. So, sinkron seluruh saya penuh malam. So, powernya bertambah, bisa berbicara bahasa Indonesia otomatis. Selamat malam, assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya dihadirkan di sini di kediaman rumah saya, Padepokan Mataram Sakti. Ya kan full pasai, bisa bahasa Indonesia otomatis. Assalamualaikum, selamat malam. Ini dengan siapa saya bicara? Sinkron. Bisa bahasa Indonesia otomatis protek melindungi. Kalau Anda muslim silakan ucapkan salam, atau Anda belum muslim silakan sinkron sama tubuh mediatornya. Assalamualaikum. Sinkron Wasiful. Assalamualaikum. Yang mohon maaf Anda hadirkan di sini. Ini dengan siapa kalau boleh tahu, punya nama, golongan apa? Punya nama boleh diceritakan. Mohon maaf sebelumnya dihadirkan di sini. Anda sosoknya apa? Mungkin punya nama boleh diperkenalkan. Ya sinkron. Silakan perkenalkan diri Anda. Suaranya agak antang ya. Saya Eyang Sigarantang. Oh ya, mohon maaf Eyang ya. Yang dihadirkan di sini saya bermaksud untuk menguak yang atau tentang sejarah. Yang sudah muslim belum Yang sudah muslim belum? Kok tidak menjawab jawab salam saya ya? Tadi saya lagi menarik sosok goib yang mengetahui tentang yang saya maksud. Diislamkan. Oh, sampai Eyang belum diislamkan. Kalau Eyang itu apa ini sosoknya? Dari kodam pusaka atau jin atau golongan siluman atau golongan apa ya? Boleh diceritakan ya? Ini cucunya biar tahu ya. Yang Sigarana Rata ya.
Boleh yang ceritakan yang sosoknya seperti apa? Tadi yang posisinya di mana? Boleh diceritakan ya? Saya berada di Gunung Lawu. Oh, di Gunung Lawu. Yang di Gunung Lawu. Yang ini maaf posisinya Seorang betapa semuanya tahu tentang dirinya. oh, ayang seorang petapa yang di Gunung Lawu. Bukan seorang betapa, tapi seorang yang betapa di Gunung Lawu tahu. Oh, maksudnya orang-orang yang betapa di Gunung Lawu tahu Eyang. Berarti Eyang tinggal di sana yang ya? Di Gunung Lawu yang ya? Agama saya dulu sebetulnya ada Islam yang masuk kayak tapi sebetulnya agama Islam yang apa kuno itu yang kejawen. Oh, Eyang dulu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan kalau di sini Kejawen ya di sana ya. Ya seperti itu. Oh, sudah Islam Kejawen yang. Tapi yang Islam murninya belum. Oh, Islam ini belum. Nah iya yang barusan saya tuh pengen tahu yang tentang sejarah itu yang tradisi malam satu suro itu kan banyak yang masih dilakukan. Coba hubungannya sama ini apa sih yang dulu yang apa Kejawen itu yang awal mulanya gimana yang coba bisa diceritain yang tentang itu tradisi memandikan benda pusaka apa itu satu suro itu yang boleh dijelaskan ya? Itu cara peribadatan orang dulu. Peribadatan orang dulu. Iya. Tapi bukan sesembahan. Bukan sesembahan. Itu seperti apa mustika. Iya, senjata mustika. Nah, seperti itu ya. Sesembahan gimana yang maksudnya ya? Iya. Kalau ada orang yang menganggapnya itu sesembahan, itu bukan sesembahan. Oh, maksudnya bukan sesembahan. Bukan. Bukan menyembah ke benda-benda itu bukan ya? Itu seperti kebiasaan orang dulu. Pada malam satu suro itu semuanya benda-benda itu dikeluarkan dan dibawa ke tempat pemandian. Iya. Itu sebagian mungkin kalau sekarang itu seperti hajatnya mau dikabul, ya syaratnya harus memandikan benda pusaka itu. Kalau ada hajat-hajat atau keinginan-keinginan, tapi keinginan yang baik, bukan yang buruk. Itu kebiasaan orang dulu. Dia selalu memandikan barang-barangnya, terutama barang pusaka itu. Dibawa ke tempat yang khusus, tempat pemandian. Dan barangnya macam-macam. Ada seperti keris, ada seperti apa ya itu, tombak yang pedang yang panjang itu. Pedang ya, tombak atau pedang atau pedang itu sebelum ada kerajaan itu ada pedang. Nah itu juga termasuk benda pusaka. Nah, itu sebuah tradisi
zaman dulu pedang Mm-mm. itu tradisinya dari luar, Mm-mm. bukan dari tradisi di Nusantara. Iya. Karena orang khusus yang ada di Nusantara itu senjatanya keris. Iya. Tanah Jawa kerisian ya. Kalau Pasundan apa kujang ya kalau di daerah Pasundan yang. Tapi budaya lain nggak ada. Iya, kenapa ya? Nggak ada pemandian pedang. Kenapa ya? Kok di Nusantara aja di tradisi itu masih ada gitu. Itu terbawa adat kebiasaan leluhurnya. Ada kebiasaan. Itu ada sisi baik dan sisi buruk. Nah, baik buruknya gimana yang maksudnya yang bisa dijelaskan ya? Sisi baiknya dia memelihara, dia merawat Mm-mm. dalam kejadian malam satu suro itu. Mm-mm. Dia punya senjatanya dipelihara. Pelihara, dirawat. Ya, untuk melestarikan Hmm. budaya-budaya leluhurnya. Oh iya, memastikan ya. Untuk menjaga tetap bahwa itu senjata kita yang ya Nusantara tetap dijaga gitu. Tapi tujuannya untuk melestarikan, Oh, tujuannya melestarikan. bukan yang lain-lain. Oh, bukannya. Itu Oh, bagus. iya. Sisi buruknya dalam malam satu suro itu banyak kodam atau jin-jin yang masuk ke dalam benda tersebut. Mm-mm. Itu macam-macam Hmm. yang masuknya. Bisa jadi itu di dalamnya itu ada yang tidak baik seperti genderuwo. Ada masuk ke dalam karena pemeliharaannya, dia yakin sama benda tersebut. Oh gitu. Jadi yang masuknya itu ya seperti makhluk-makhluk gaib, lingkaran-lingkaran gaib. Itu masuk ke dalam benda itu Gitu. dan bawaannya ke benda itu dikeramatkan. Iya ya. Diselamatkan. Sudah dikeramatkan, dia yakin sama benda itu. Yakinnya bukan ke penciptaan. Gitu. Iya. Maksudnya paham seperti itu. Paham yang paham. Iya. Karena hatinya sudah bergeser ke benda. Percaya ke benda yang ya. Tapi sebaliknya, kalau dia melestarikan saja, tidak ada tujuan lain untuk mengingatkan masa lalu, sejarah masa lalu, Iya. itu positif. Tapi tidak ada tujuan lain Iya. untuk menyimpan, merawat, dan melestarikan aja. Oh iya. Jadi itu yang. Selebihnya tidak ada lagi. Yang itu yang sebaliknya dari itu yaitu Ya negatifnya yang ya. itu karena timbulnya ada memiliki sebuah keyakinan pada benda.
kekuatannya yang ya. Akhirnya lebih percaya ke bendanya yang ya daripada ke yang menciptakannya yang ya. Kalau Penciptaan. tradisi di luar itu tidak ada malam satu suara. Iya, yang di luar nggak ada ya. Itu senjata tombak, pedang itu sebagai alat aja. Iya. Alat untuk berperang, Ya. melawan musuh-musuhnya. Mm-mm. Ini juga ada di Nusantara. Mm-mm. Seperti pada zaman kerajaan. Ya senjatanya itu kujang keris. Mm-mm. Untuk melawan penjajah atau melawan musuh-musuhnya itu. Cuman adat kebiasaan leluhurnya. Sudah tidak ada perang, sudah tidak ada lagi itu. Iya. Dirawat. Cuman ada dua tujuan. Iya. Yang satu untuk merawat saja, untuk menyimpannya aja, merawat, untuk mengingatkan masa-masa lalu. Selebihnya tidak ada, itu tujuan. Iya, iya. Dan ada lagi maksud tujuan yang kedua yang tadi dijelaskan. Yang ada keyakinannya kepada benda tersebut. Oh, itu gitu. bahaya. Bahaya yang ya. Iya. Ya itu. Jadi itu kalau masalah apa nyuci mah tradisi buat mengingatkan jaga warisan leluhur yang ya. Itu tradisi, nggak ada larangan untuk mau memandikan mau apa. Tapi niatnya yang ya. Niatnya aja yang beda. Niatnya yang membedakan yang ya. Niatnya untuk kalau misalkan leluhur dulu ya mempraktekkan, memperlakukan atau apa ya seperti itu. Ya itu dilakukan sama generasinya. Iya. Asal tidak bertentangan dengan agama, itu boleh saja. Iya. Itu adat kebiasaan. Cuman kalau adat itu merusak agama, baiknya ditinggalkan. Oh, baiknya ditinggalkan ya kalau udah menyimpang yang ya. Itu tergantung niatnya masing-masing. Yang celaka itu niatnya ke benda. Niatnya ke benda. Iya ya. Hatinya ke benda. Betul ya. Semuanya pikirannya ke benda. Percaya kekuatan benda itu ya. Jadi benda itu yang segalanya itu yang sangat bahaya. Merasa benda yang menolong yang ya. Tapi orang yang bisa menyaringnya itu sebuah benda. Itu cuma benda biasa. Benda biasa yang ya. Gak ada apa-apanya. Itu boleh-boleh saja karena tidak bertentangan dengan agama. Iya. Untuk menyimpannya, merawatnya, untuk mengingatkan masa lalu bahwa senjata zaman dulu itu seperti itu. Iya. Untuk menerangkan ke generasinya tidak ada dengan agama. Jangan dicampur adukan masalah senjata itu sama agama. Iya. Itu kalau ada orang yang menyebutkan bahwa benda-benda itu benda keramat, benda itu bisa menolong, itu jangan dihiraukan. Yang dihiraukan yang ya. Makanya hati-hati. Iya. Kalau merawat benda, menyimpan benda, pemahaman pemikirannya takutnya salah. Iya. Itu masalah perawatan itu tidak ada masalah, asal jangan dikait-kaitkan dengan agama. Betul ya. Percayaan ke benda yang ya. Oh iya. Iya. Paham ya, makasih ya penjelasannya ya, pencerahannya. Ada dua tujuan, ada dua niat. Iya, yang tadi yang ya.
itu yang memandikan sama semuanya yang niatnya. Yang bedakan niatnya yang ya. Oh gitu yang. Makasih yang. Jadi ini alhamdulillah yang mendapat pemahaman anak cucu yang nih di generasi berikutnya. Jadi kalau yang masih punya warisan dari leluhurnya benda pusaka, tujuannya buat melestarikan ya, buat menjaga bahwa ini itu peninggalan kita, senjata kita harus dijaga, dilestarikan ya. Biar kita nggak lupa sama perjuangan leluhur kita yang ya. Tapi yang penting niatannya jangan sampai mempercayai benda itu yang bantu kita yang ya. Betul. Untuk ke generasi berikutnya, kalau dikhawatirkan takut salah paham, iya salah paham. mending disimpan saja, jangan diperlihatkan ke generasi. Disimpan saja ya di ini. Ya tergantung lihat kemampuannya. Kalau dia bisa memahami sebuah benda itu, ya mungkin bisa diperlihatkan. Karena zaman dulu juga, sebelum di Nusantara ada peninggalan-peninggalan, sebelum ada keris, ada apa, ada peninggalan bersejarah. Karena itu salah satunya untuk mengingatkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, pahamnya itu kalau untuk mengingatkan itu. Iya, apa-apa. Iya, mengingatkan. Asal jangan hati pikiran semuanya tergantungnya ke benda itu yang jadi masalah. Iya, betul ya. Terima kasih yang. Alhamdulillah pencerahannya yang. Jadi itu yang maksud tujuan saya mengundang yang juga di situ yang biar nanti generasi depannya ya anak cucu yang untuk bisa memahami ya tujuannya kayak gitu ya. Terima kasih ya yang menjelaskan ya. Itu saja. Ya, terima kasih ya. Tadi yang bilang katanya belum sempurna ya, yang masih Islam kejawen yang ya. Kalau misalkan mau disempurnakan boleh ya. Misalkan yang berkenan yang kalau misalkan disempurnakan bukan yang menolak untuk diislamkan, disempurnakan. Dulu juga bisa karena yang punya tugas. Oh yang punya tugas itu. Oh iya ya nggak apa-apa ya. Bukan menolak, mohon maaf. Iya ya berarti yang masih ada tugas ya. Kalau udah selesai tugas, mungkin yang juga mau disempurnakan. Oh iya ya terima kasih. Mau Islam seperti yang sampean bawa ilmuannya. Iya ya paham ya. Itu seperti ilmu tauhid yang dirasakan yang juga sama tauhid ya. Iya nggak apa-apa ya karena yang masih ada tugas. Mungkin belum waktunya untuk disempurnakannya ya. Jadi terima kasih sebelumnya ya, mohon maaf ya sebelumnya yang dihadirkan di sini. Alhamdulillah ini anak cucu yang bisa silaturahmi sama Eyang, bisa nanti sebagai pembelajaran yang ya buat anak cucu yang mengenai benda pusaka malam satu suro itu yang. Terima kasih yang. Ya terima kasih. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Cukup yang tadi udah terjawab semua yang. Mungkin. Ya terima kasih. Jelas ya insya Allah buat nanti pemahaman anak cucu yang di sini mengenai melestarikan benda pusaka niatnya yang benar ya. Cuman itu menjadi kebiasaan adat-adat dulu. Iya ya. Sekarang juga kalau menemukan malam satu suro itu seperti ramai itu. Iya ya. Yang orang-orang yang punya benda itu. Betul. Itu kalau pemahamannya itu kalau pemahamannya yang seperti tadi dijelaskan tidak berkaitan, tidak bertentangan dengan agama, itu boleh-boleh saja. Iya. Merawat, memandikan. Iya. Sama aja yang ada tujuannya lain itu ke benda itu sama juga memandikan.
Cuman itu ada kesalahpahaman mungkin. Iya, niat tujuannya udah mengajak yang ya. Mungkin semoga yang niatnya kebenar itu mungkin bisa ditinggalkan. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih yang informasinya yang. Silakan yang mungkin bisa kembali ke tempat yang. Mohon maaf yang ya, terima kasih informasinya. Silakan pamit yang. Saya pamit. Silakan yang, silakan. Semua berdoa sholat. Ya, mungkin bisa saya mengabar dan semuanya akan bawa otomatis kembali. Alhamdulillah, wasyukurillah. Dulur, itu barusan ya, mungkin sedikit jelas ya, banyak pemahaman yang kita peroleh barusan. Jadi ada tradisi malam satu suro ya, terjawab ya. Jadi lagi ambil positifnya ya, jadikan edukasi ya. Barusan disampaikan tergantung niatnya. Selama itu nggak menyimpang dari ajaran Islam, karena tradisi itu kan sebuah kebiasaan turun temurun. Selama kita tujuannya buat melestarikan, menjaga, untuk membawa benda-benda kayak peninggalan leluhur itu identitas lah bahasanya, buat kita mengingat perjuangan leluhur segala macam. Sekedar mengingatkan nggak masalah, dan kita mendoakan leluhur kita ya, berterima kasih, mendoakan karena perjuangannya sampai saat ini kita bisa merdeka. Tapi kalau niat tujuan yang salah, ya itu yang jadi masalah ya. Sama-sama mungkin punya benda pusaka, tapi mungkin dia lebih percaya terhadap manfaat benda pusaka itu, ataupun benda pusaka itu punya peranan penting terhadap hidupnya, itu yang bermasalah. Jadi dia lebih percaya ke benda pusakanya daripada ke yang menciptakan atau sang pencipta itu sendiri ya. Itu yang salah, yang keliru ya, bisa dijelaskan ya. Jadi ini tradisi ini sering dijalankan, semoga tidak menjadi pangsi orang ya. Konten yang saya bikin bisa dijadikan edukasi, bukan dijadikan sebuah perdebatan, karena kita cuma menguak untuk mencari sisi positifnya ataupun sisi baiknya ya dari sebuah tradisi, sebuah kebiasaan-kebiasaan di Nusantara tentang malam satu suro itu ya. Yang penting tujuan kita adalah melestarikan ya, menjaga, dan kita sebagai anak cucunya merawat, dan kita mendoakan juga leluhur kita ya. Mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang ataupun anak-anak cucu keturunan dari mereka yang bertakwa, yang beriman, yang bisa menjaga, merawat, melestarikan alam ataupun waris peninggalan-peninggalan dari leluhur kita ya. Itu dulu ya. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Ini jadikan edukasi, jangan dipercaya 100% kebenarannya ya. Jadi penonton yang bijak ya. Dulu jangan lupa share ya, subscribe, like di komennya ya, bantu channel kami untuk berkembang. Padepokan Mataram Sakti ya. Saya dan Pak Uus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.